Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak psikologis pada anak yang mengalami pelecehan. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan terus ikuti. Ya, tadi sudah disampaikan kita akan membahas mengenai dampak psikologis pada anak yang mengalami pelecehan. Nah, kenapa? Pertama-tama sebelum yang akan kita bahas, kenapa sih bisa terjadi pelecehan pada anak? Biasanya penyebabnya itu terdiri dari dua faktor ya, dari pelaku. Iya, dari pelaku. Kenapa dari pelaku? Karena dia ada peluang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Barangkali pelakunya, bukan barangkali, dapat dipastikan orang yang pelakunya ya, pelaku yang melakukan perilaku atau yang melakukan pelecehan terhadap anak itu pedofil. Nah, pedofil itu seperti apa? Pembahasannya ada. Nanti ditulis linknya di deskripsi ya. Nah, dari pelaku karena adanya peluang. Dari korban itu apa? Kok bisa penyebabnya muncul dari korban? Karena kekurang pengetahuan dari si korban tersebut bahwa ini tuh sebenarnya udah masuk kategori pelecehan loh. Atau mungkin kan biasanya ya yang terjadi untuk anak yang mengalami pelecehan itu dia nggak berani ngomong, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ya, karena memang nggak tahu sebenarnya itu sudah masuk kategori pelecehan seperti itu. Karena itu penting untuk membekali anak sedini mungkin tentang pelecehan seksual atau tentang sex education, maksud saya ya, tentang sex education sedini mungkin. Seperti apa? Itu tidak akan kita bahas secara mendalam, tapi itu penting. Mungkin kita akan membahas sedikit, yaitu paling tidak kita harus tahu bahwa ada area-area tertentu yang boleh dipegang. Jabat tangan boleh lah, gitu kan. Terus ada bagian-bagian tertentu yang jangan dipegang. Kepala, kalau tidak salah ya, dari kepala sampai pundak itu area umum. Nah, dari pundak ke bawah itu sudah area privat, tidak termasuk tangan ya. Itu sudah masuk area privat. Area privat itu apa? Area yang nggak boleh ditik-tik lah. Cuman orang-orang tertentu yang boleh, misalnya orang tua. Orang tua pun juga sebenarnya pada umur tertentu ya nggak boleh gitu. Tapi paling tidak secara umum ada gambaran dari kepala sampai pundak itu area umum. Pundak ke bawah area privat. Dari situ sudah harus memprotek. Kalau udah mulai pegang daerah situ, stop, jangan diteruskan. Nggak apa-apa, kan sayang, kan dia care sama aku gitu. Nah, itu untuk agar tidak berlarut-larut, di stop sampai situ. Itu paling tidak itu yang perlu diketahui dulu. Dari sini sampai sini umum, ini ke bawah privat, nggak boleh. Nah, dampaknya apa sih? Dampak psikologisnya, kalau anak sudah mengalami itu, biasanya anak akan mengalami rasa tidak pede, nggak percaya diri. Iyalah, itu kan sesuatu yang memalukan ya. Rasa bersalah, stres, depresi, mengalami ketakutan atau fobia. Takutnya ya tergantung, misalnya dia bahkan takut menginjakan kaki ke daerah yang pernah dia mengalami kondisi tersebut. Misalnya dia menjadi korban di daerah X, baru mau masuk daerahnya aja udah ketakutan. Atau dia kejadiannya di tempat tertentu, di mana ya, pasar lah misalnya,
ya nggak berani ke pasar untuk seterusnya, karena selalu terkenang-kenang tentang hal buruk tersebut. Takut atau fobia menimbulkan bibit agresif. Kok bisa bibit agresif? Iya, itu adalah rasa pemberontakan dari dalam diri dia atas ketidaknyamanan atau atas ketidaknyamanan dan yang dia alami di masa lalu. Dia nggak terima, akhirnya perwujudannya menjadi agresif. Susah makan, susah tidur, dan mengalami mimpi buruk. Oh, jelas banget, nggak bisa tidur, mimpinya karena dia mengalami hal tersebut diulang-ulang dalam mimpinya. Stres. Penyakit menular seksual, ya kalau misalnya pelakunya adalah juga ada penyakit seperti itu, ya tertular. Malu bersosialisasi, prestasi akademik yang menurun, ya nggak pede, dia nggak mau dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak mau ngapa-ngapain, malu untuk berbuat segala sesuatu, akhirnya prestasi akademiknya rendah. Harusnya dia pintar, tapi karena pengalaman yang tidak mengenakan tersebut, jadi akhirnya turun. Dan pastinya mengganggu tumbuh kembang anak. Psikologisnya jelas terganggu, fisiknya pun jelas, karena dia ketakutan, dia merasa malu, minder, nggak nyaman, dia makan juga malas, bisa sakit fisik. Mentalnya terganggu, fisiknya juga terganggu. Nah, dampaknya itu tadi udah sampaikan ya. Dampaknya yang besar kecil, dampak yang dialami oleh seseorang karena pelecehan tersebut itu tergantung frekuensi dan durasi yang diterima. Maksudnya gimana? Kalau udah berulang-ulang, ya mungkin juga untuk mengembalikan dia ke kehidupan yang wajar, karena seringkali tidak bisa disembuhkan 100% ya. Kita mengendalikan dulu sampai akhirnya dia bisa menjalani kehidupan yang normal. Itu dulu yang penting. Untuk mengharapkan sampai 100% ya bisa, tapi tergantung frekuensinya. Frekuensinya itu berapa kali dia mengalami hal tersebut, diulang-ulang kah, atau cuma sekali sekali nggak dilakuin lagi ya. Mungkin kalau yang seperti ini dan terus durasinya tuh lama waktunya juga. Kalau frekuensi itu keseringannya, kalau durasinya itu lama waktunya ya. Nah, kalau misalnya ini frekuensi tidak terlalu sering, mungkin cuma sekali, durasinya juga cuma sebentar, ya mungkin untuk mengembalikan kondisi psikisnya sehingga bisa hidup dalam kehidupan normal secara wajar, itu tidak terlalu berat ketimbang dia sering diperlakukan seperti itu. Nah, kalau udah terlalu sering gimana? Kalau udah terlalu sering, tidak ada jalan lain, dibawa ke psikolog atau psikiater, diberikan psikoterapi. Psikoterapinya apa? Ada banyak ya. Bisa hipnoterapi, bisa psikologi kognitif, bisa terapi kognitif maksud saya. Bisa dengan terapi kognitif, bisa hipnoterapi atau hipnotis atau hipnosis juga sebutannya. Nah, itu beberapa cara untuk mengembalikan dia supaya bisa menjalani kehidupan yang wajar. Seperti itu. Nah, itu kan yang dilakukan kepada si anak ya. Kalau lingkungannya gimana? Jangan pernah membuka luka. Maksudnya gimana? Ya udah jelas lah ya. Seringkali orang kepo gitu loh. Maksudnya sih empati, tapi dia nanya, dengar-dengar kamu pernah mengalami ini ya. Kenapa sih sampai kayak gitu? Stop, tutup buku. Untuk pengalaman tidak mengenakan seperti ini untuk pelecehan ya. Tapi kadang juga untuk mengalami dalam kondisi-kondisi lain juga kadangkala untuk menunjukkan empati nggak perlu dipertanyakan kok. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita kasihan sama dia, tutup buku, jangan dibahas. Terus gimana dong yang harus kita lakuin? Ngapain kek? Ngajak jalan, ngajak main. Dia hobinya apa? Dia sukanya apa? Diajakin liburan, dan jangan pernah membahas hal tersebut. Dia takut ke tempat tersebut, ke tempat X lah misalnya, atau ke kota tertentu yang dimana di situ dia mengalami pelecehannya, jangan dibawa. Dia takut ke pantai karena kejadiannya di situ, jangan dibawa ke situ. Terus kalau gitu dia jadi ini dong, fobia terhadap tempat-tempat tertentu. Ya itu bisa disembuhkan ya, tapi masalahnya adalah untuk awal-awal jangan dibawa deh. Cari penyakit aja gitu. Kita mau nolongin orang, kita mau bantu orang, kalau caranya seperti itu, wah repot ya. Jadi seperti itu. Kita sudah membahas mengenai dampak psikologisnya pada anak, dan kita sudah tahu tentang penyebabnya kenapa, dan kita sudah menyampaikan, sudah saya sampaikan juga apa yang harus dilakukan orang sekitar. Itu tentang empati itu jelas, dan jangan membuka luka, jangan membuka masalah, jangan membuka pikirannya dia tentang hal tersebut. Menghindari, sementara iya dihindari. Bisakah kembali? Bisa, tergantung lingkungan sekitar dan dia gitu. Tapi jangan terlalu keras, karena ini berat, apalagi untuk anak-anak. Jadi sebelum ditutup, sebagai akhir, please, untuk orang tua khususnya, karena ini memang pantasnya untuk orang tua ya, anak-anaknya dilindungi, berikan pendidikan yang pas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang terhadap dirinya, dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan dia dalam pergaulan sehari-hari, khususnya terhadap lawan jenis ya, gitu, dijaga. Karena ini berkaitan dengan pedofilia, saya sarankan buka deskripsinya dan klik link tentang pedofilia itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, dari Rumah Belajar Hekto. Saya Gunawan, undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching.